Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnar Harap, NPM 2015-0061, Prodi Vokasional Informatika. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep sistem informasi yang isinya tentang aliran sistem informasi yang lama dan aliran sistem informasi yang baru. Baik, kita akan mengenal lebih lanjut apa itu aliran sistem informasi lama, apa itu aliran sistem informasi yang baru, tentang pendaftaran mahasiswa baru. Aliran sistem informasi adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program sampai akhir program. Bagan alir terdiri dari simbol-simbol yang akan dikerjakan. Simbol yang pertama ada di sini dokumen dan input dan output baik untuk proses manual, mekanik ataupun komputer. Kemudian di simbol yang kedua ada kegiatan manual, pekerjaan manual. Kemudian di simbol ketiga ada di sini simpanan manual. Simbol keempat ada segi peta, di sini proses operasi program komputer. Baik, saya akan memulai menjelaskan aliran sistem informasi lama. Di dalam aliran sistem informasi ASI lama, di sini saya mempunyai 3 entitas. Entitas yang pertama, calon mahasiswa, panitia penerimaan mahasiswa baru, kemudian ketua panitia. Baik, yang pertama di sini kita mulai panitia penerimaan mahasiswa baru mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada si calon mahasiswa baru. Kemudian si calon mahasiswa baru ini mengisi formulir pendaftaran secara manual. Kemudian si mahasiswa mengisi formulir pendaftaran secara manual dan diberikan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru. Kemudian si panitia penerimaan mahasiswa baru ini mencatat data formulir mahasiswa secara manual juga ya. Dan laporan data mahasiswa diberikan kepada ketua panitia. Kemudian diarsipkan di dalam ketua panitia ini diarsipkan. Kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru mempersiapkan daftar ujian, kartu ujian, dan jadwal ujian yang kemudian akan diberikan kepada si calon mahasiswa ini. Kemudian si calon mahasiswa baru ini melaksanakan ujian. Setelah melaksanakan ujian, akan menghasilkan ujian. Setelah itu hasil ujian diberikan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru. Kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru ini mencatat hasil ujian si calon mahasiswa baru. Kemudian laporan hasil ujian diberikan kepada ketua panitia dan akan diarsipkan. Selanjutnya di sini ada aliran sistem informasi baru atau ASI baru ya. Di sini saya mempunyai 3 entitas juga. Entitas yang pertama calon mahasiswa, yang kedua penerimaan mahasiswa baru, yang ketiga ketua panitia. Di sini agak berbeda sedikit ya. Ketua panitia mempersiapkan formulir pendaftaran yang akan diberikan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru. Kemudian penerimaan mahasiswa baru ini memberikan formulir pendaftaran kepada si calon mahasiswa untuk diisi secara manual. Kemudian si mahasiswa ini mengisi formulir pendaftaran yang telah diisi dan diberikan kepada si panitia penerimaan mahasiswa baru, dan formulir pendaftaran yang telah diisi ini panitia akan mencatat data mahasiswa secara komputerisasi. Kalau dia gambar kotak seperti ini, dia akan dinamakan secara komputerisasi dan akan menghasilkan laporan data mahasiswa. Laporan data mahasiswa ini akan diberikan kepada ketua panitia. Ketua panitia kemudian diarsipkan. Kemudian panitia penerimaan mahasiswa baru ini mempersiapkan daftar ujian, kartu ujian, dan
mahasiswa ini. Calon mahasiswa akan menerima kartu ujian, jadwal ujian, dan akan melaksanakan ujian. Setelah melaksanakan ujian, si calon mahasiswa ini akan menghasilkan hasil ujian yang akan diberikan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru. Kemudian, panitia mahasiswa baru mencatat hasil ujian si calon mahasiswa ini dan akan menghasilkan laporan hasil ujian. Kemudian, laporan hasil ujian ini akan diberikan kepada ketua panitia penerimaan mahasiswa baru dan diarsipkan. Data mahasiswa itu akan diarsipkan ataupun disimpan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung dengan kami di Sekolah Institut Pendidikan Tapanuli Selatan yang berada di Padang Sidimpuan. Terima kasih.